Belum lama ini terjadi kehebohan di media sosial tentang disinformasi yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak tahu tentang proses RUU Sisdiknas yang beredar luas. Kemudian terjadi ejekan dan cemoohan kepada Presiden Jokowi di media sosial. Informasi yang keliru ini bersumber dari press release Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia atau APPI. Mereka diterima audiensi dengan Presiden Joko Widodo pada hari Senin kemarin. Dalam rilisnya, mereka menggiring pemahaman bahwa seolah-olah RUU Sisdiknas sudah berjalan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Mensesnek Pratikno, RUU Sisdiknas memang masih dalam tahap perumusan oleh Kemendikbudristek dan belum waktunya sampai pada Presiden Jokowi. Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ada 5 tahapan dalam proses pembentukan regulasi. Pertama, tahap perencanaan. Kedua, tahap penyusunan. Ketiga, tahap pembahasan. Keempat, tahap pengesahan, dan kelima, tahap pengundangan. Saat ini, kata dia, RUU Sisdiknas masih tahap perencanaan. Kemendikbudristek selalu memastikan proses koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ucap Anindito dalam keterangannya pada Senin kemarin. Namun, informasi yang keliru itu terlanjur disebarkan oleh banyak media dan diimplifikasi oleh banyak akun medsos. Akhirnya, muncullah serangan yang mengarah ke Presiden Jokowi yang dianggap kurang tanggap dan tidak menguasai dan memahami persoalan di kementerian. Kejadian ini sungguh sangat disayangkan. Padahal, mestinya hal itu bisa dicegah jika APPI bersikap bijak dan tidak menyebarkan disinformasi pada masyarakat. RUU Sisdiknas memang sudah lama digoreng dan menuai polemik. Tujuannya tentu saja untuk mendiskreditkan sosok Mendikbudristek Nadiem Makarim. Orang-orang tidak bertanggung jawab itu sengaja mengail di air keruh agar nama Nadiem tercoreng dan dianggap sebagai menteri yang tidak bisa bekerja. Penggorengan isu semacam itu biasanya diiringi oleh desakan untuk melakukan reshuffle. Motifnya adalah politik. Padahal jika ditelusuri, dasar dari isu seperti itu adalah hoaks atau disinformasi. Bukan saat ini saja. Sebelumnya diembuskan isu bahwa ada dugaan penghapusan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Jelas-jelas ini informasi palsu. Kemendikbudristek memastikan tidak ada rencana untuk menghapus BOS, bahkan menambah dan langsung tepat sasaran. Soal RUU Sisdiknas sebelumnya juga ada isu menghapus frasa madrasah. Sampai-sampai Mendikbudristek dan Menteri Agama secara bersama-sama memberikan sanggahan atas isu tersebut dan banyak lagi. Nah, APPI ini kembali menyebabkan munculnya disinformasi di media. Tindakan seperti itu tidak terpuji. Mestinya sebagai asosiasi penyelenggara pendidikan, APPI harus memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Pada pemberitaan yang beredar, APPI menyatakan kepada media bahwa mereka terkejut ketika mengetahui Presiden tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas. Pernyataan ini sebenarnya memang tidak keliru redaksinya, tapi menciptakan fraud dalam pemahaman publik. Dony Kusuma, selaku Dewan Pengarah APPI bahkan menyatakan Presiden akan memanggil Mendikbudristek untuk meminta penjelasan dalam hal ini. Sekali lagi, pernyataan seperti itu seolah ingin menggiring opini bahwa Nadiem sebagai Mendikbudristek bersalah dan akan segera menerima teguran dari Presiden. Disinformasi yang disebarkan Dony itu mirip api dalam sekam. Seolah tidak terjadi kejanggalan dari luar. Faktanya, nyala panas sedang bekerja di kedalaman. Begitu banyak hoaks yang beredar di media sosial. Bahkan
media massa sekarang ini juga banyak yang tidak melakukan standar cover both side. Kalaupun itu dilakukan setelah berita pertama beredar. Mestinya sesuai etika jurnalistik, cover both sides adalah kewajiban. Media massa sebagai rujukan masyarakat harus menyajikan berita yang benar-benar fakta objektif, bukan pernyataan sepihak. Kita semua harus hati-hati dengan disinformasi dan berita hoak yang bergentayangan. Jangan sampai Indonesia dianggap sebagai negara dalam informasi penuh sampah. Mari satukan langkah dan tetap waspada. Ayo bersama-sama kita jaga Indonesia.